bersama Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Anggrek bisa kembali menemani Anda dalam Info Kursus, tayangan informatif, edukatif ala negeri ini. Setiap wanita pasti ingin tampil cantik, terutama di momen istimewanya Hari Pengantin. Mulai dari hal yang paling besar sampai hal yang paling kecil sungguh sangat dipikirkan. Memikirkannya saja sudah membuat pusing ya. Tapi jangan khawatir karena Info Kursus hadir bukan hanya untuk Anda calon pengantin, tapi juga Anda yang ingin membuka usaha tata rias pengantin. Langsung saja kita temui narasumber kita, Ibu Iren Ibrahim dalam episode Merias Wajah Pengantin Sasak. Halo Ibu, halo, apa kabar? Baik, Nak. Cantik sekali hari ini Ibu. Sama lah seperti yang bicara ya, Nak Anggrek ya. Ini sedang apa Ibu? Menyiapkan untuk rias wajah pengantin Sasak. Oh begitu ya, boleh kami dan pemirsa di rumah diajarkan mulai tahap awal sampai akhir Bu? Silakan ya, nanti asisten aku bisa mulai dari awal pembersihan, diagnose, selanjutnya tahap demi tahap sampai selesai. Oh, iya. Sampai menjadi satu rias wajah yang istimewa pastinya. Silakan Ibu bisa dijelaskan kepada pemirsa. Ya, pemirsa sekalian, hari ini saya akan membawakan rias wajah pengantin Sasak dari Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana diketahui, rias wajah untuk pengantin di Nusantara ini yang kaya dengan berbagai ragam riasan mempunyai ciri khas masing-masing. Ya, sebagaimana kita ketahui dari Solo Putri, rias wajahnya ditambah dengan hiasan dahi yang disebut paes. Paes ini berwarna hitam. Untuk Solo Basahan mempunyai paes yang diisi oleh loto warnanya hijau. Kemudian untuk tata rias pengantin Paes Ageng, Jogja Paes Ageng memakai kertep, kinjengan dan prodo. Ya, nah untuk pengantin Sasak dari Nusa Tenggara Barat ini ciri khasnya adalah riasan matanya mempunyai warna lambang dari kebesaran, yaitu kuning keemasan, coklat dan highlight warna kuning. Juga dia memakai semi, yaitu anak rambut yang dibentuk seperti bulan sabit. Juga memakai riasan pipi atau yang biasa disebut blush on dengan warna merah cerah, diikuti oleh riasan bibir, pewarna bibir dengan warna merah cerah sehingga kelihatan sangat serasi. Seorang perias pengantin apabila sudah dapat merias itu biasanya pada level 2 ya, di uji kompetensi yang biasa disebut perias madya. Ya, di sini saya akan urut-urutannya secara sistematis, yaitu bagaimana seorang perias itu membuat wajah seseorang menjadi istimewa pada hari itu ya. Jadi urut-urutannya sebelum sampai kita merias, kita harus tahu mendiagnos. Diagnos itu kita perhatikan apakah wajah dari pengantin itu kulitnya kering atau berminyak sehingga disesuaikan dengan kosmetiknya. Kemudian juga kita melihat apakah kulit warna dari pengantin itu sawo matang atau kuning langsat ya, harus kita sesuaikan dengan alas bedak dan bedaknya. Karena kalau keputihan nanti kelihatannya seperti topeng ya. Begitu pula kalau dia terlalu gelap, sudah tidak ada bright, tidak ada yang keluar cahayanya karena terlalu gelap ya. Jadi harus betul-betul kita mendiagnos, dipegang, diraba, diobservasi sehingga kita bisa menentukan kosmetik yang tepat. Nah setelah itu baru kita tutup semua kekurangannya ya dengan shading ya. Shading ini adalah menutup kekurangan. Semua manusia nggak ada yang sempurna ya, pasti ada kurangnya ya. Barangkali hidung yang pesek dibuat mancung dengan shading ya, muka yang bulat ya dibuat tirus dengan shading juga. Kemudian mata yang sipit bisa dikasih dengan
tips, kotip ya apabila diperlukan ya. Kemudian sekarang ada lagi sistem make up sekian dimensi yang mata dilipit, wah semakin maju, semakin luar biasa ya. Justru itu satu persatu rias wajah akan kami tampilkan step by step sehingga menghasilkan hasil yang sangat istimewa. Pemirsa, nanti kita bersama akan menyaksikan Praga akan memperagakan step by step rias wajah pengantin sasak sehingga dapat menghasilkan rias wajah yang sangat istimewa. Wah, saya sangat tertarik sekali Ibu. Pemirsa di rumah pasti juga semakin tidak sabar ya. Untuk itu tetap di layar kaca Anda. Jangan kemana-mana karena kami akan kembali. Pemirsa, Anda masih di Info Kursus dalam episode Merias Wajah Pengantin Sasak. Anda sudah menyiapkan buku dan pena karena Anda wajib mencatat penjelasan narasumber kami berikut ini. Baiklah pemirsa, sebelum kita melaksanakan rias wajah, saya akan memperkenalkan alat dan bahan dahulu. Pertama-tama alat yang digunakan adalah tisu. Tisu untuk membersihkan wajah. Ya, kemudian biasa setelah dibersihkan diberi penyegar ya. Kita memakai kapas. Kapas untuk memberi penyegar kepada wajah. Setelah itu bersih, baru kita diagnos. Kemudian kita menggunakan spons untuk pemakaian pelembab alas bedak. Apabila diperlukan pelembab untuk wajah kering dan normal ya. Kemudian kita juga menggunakan spons untuk bedak tabur ya. Kemudian juga kuas-kuas yang agak keras untuk menyikat alis ya. Kemudian memberi perona pada mata, eyeshadow, yaitu beberapa macam kuas yang halus untuk membaurkan warna sehingga menghasilkan warna yang bagus. Juga kita mempunyai kuas yang agak besar untuk mengaplikasikan perona pipi ya, yang biasa disebut blush on ya. Dan tidak kalah pentingnya juga kita harus mempunyai kuas untuk membuang sisa bedak ya, apabila ada yang berlebihan tidak diperlukan. Kemudian juga ada kuas lipstick ya, untuk mengaplikasikan pemerah bibir atau lipstick. Begitu pula ada pensil liner untuk membentuk bibir seorang menjadi standar yang bagus. Jadi kalau bibirnya besar bisa dikecilkan dengan didahului oleh pemakaian lip liner. Lalu kita juga menggunakan wimper stang, alat untuk membuat lentik bulu mata, yang apabila digunakan bulu mata palsu dia akan menyatu antara bulu mata yang asli dengan yang palsu. Di sini juga bisa dilihat ada gunting kecil ya, yang ujungnya melengkung untuk menggunting apabila ada alis yang mencuat yang tidak dibutuhkan ya. Juga untuk menggunting apabila bulu mata yang terlalu panjang sehingga nanti pas dipasang di mata seorang pengantin sehingga kelihatan lebih bagus lagi. Kemudian kita di sini juga melihat kuas yang pipih ya, untuk membuang sisa dari eyeshadow ya. Setelah dipakaikan eyeshadow pasti ada yang berjatuhan di bawah mata, itu bisa dibuang oleh kuas yang pipih. Demikian alat-alat yang sudah saya jelaskan. Sekarang mari kita bersama melihat bahan apa saja sih untuk merubah wajah seseorang dari yang biasa menjadi istimewa. Ya, di sini setelah kita diagnos, otomatis kita tahu mana kekurangan, mana kelebihan dari wajah tersebut. Di sini pertama-tama adalah pembersih dan penyegar, ya. Ya, alat bahan ini untuk membersihkan, walaupun tidak memakai kosmetik, tapi kan ada minyak yang keluar dari pori-pori. Dengan menggunakan pembersih dan penyegar, otomatis kulit akan menjadi bersih
dan kosmetik yang akan diaplikasikan menjadi lebih baik lagi. Kemudian setelah itu kita memakaikan pelembab, ya. Ya, di sini pelembab tidak selalu kita pakai apabila kulit dari seorang pengantin sudah sangat berminyak, kita tidak membutuhkan pelembab, kemudian langsung kita ke alas bedak. Alas bedak di sini ada bentuk krem, ada bentuk cair liquid, ya. Ya, dan biasanya diawali oleh bentuk krem, ya, karena dia akan menjadi lebih menyatu dengan alas bedak yang lainnya dan menjadi lebih awet. Di sini kita butuhkan juga ada beberapa warna untuk kulit yang sawo matang sampai kepada yang coklat biasa sampai ke yang paling putih. Ini harus disesuaikan. Untuk foundation diperlukan 1 tone lebih tua, untuk bedak 1 tone lebih muda, sehingga menghasilkan warna kulit yang alami, yang sangat natural, yang dikehendaki oleh para pengantin. Jadi tidak membuat lebih gelap atau tidak membuat lebih muda. Selanjutnya kita juga menggunakan bedak tabur. Untuk rias wajah pengantin sasak ini ciri khasnya adalah warna yang kekuning-kuningan. Kemudian juga dibutuhkan bedak padat dengan warna yang sama untuk menghasilkan penyempurna rias wajah. Ya. Setelah itu ada juga diperlukan berbagai warna eyeshadow perona mata. Di sini yang kita pakai adalah warna kuning emas, warna coklat dan kuning highlight. Ya. Kemudian kita menggunakan juga blush on atau perona pipi dengan warna merah cerah. Juga memakai lipstick atau perona bibir, pemerah bibir dengan warna merah cerah juga. Tidak lupa juga kita menggunakan maskara untuk menyatukan bulu mata asli dengan bulu mata palsu. Juga eyeliner membuat bingkai mata menjadi cantik sesuai dengan kebutuhannya. Demikianlah pemirsa alat dan bahan yang akan digunakan untuk merias wajah pengantin sasak dari Nusa Tenggara Barat. Wah, ini informasi yang sangat penting untuk perempuan. Masih ada informasi penting lainnya? Jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Pemirsa, Anda masih di Info Kursus dalam episode Merias Wajah Pengantin Sasak dari Nusa Tenggara Barat. Sudah tidak sabar melihat prakteknya? Langsung kita simak ya. Pemirsa, di hadapan kita bersama sudah ada model yang akan diaplikasikan untuk membuat rias wajah pengantin sasak dari Nusa Tenggara Barat. Mari kita bersama saksikan. Pertama-tama kulit wajah diberikan pembersih yang ditaruh di satu cawan kecil sehingga dia tidak terkontaminasi. Kemudian nanti pembersih ini diangkat oleh tisu. Pembersihan ini sangat penting karena hasil dari suatu rias wajah adalah bagus tidaknya terdiri karena
dari kulit yang bersih. Ya, apabila kulitnya sudah bersih, mengaplikasikan semua kosmetik akan mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya, kulit wajah diberikan penyegar pada kapas ya. Beda dengan tadi, kalau tadi pembersih dengan tisu, ini penyegar dengan kapas, ditepuk-tepuk di sekitar dahi, kemudian hidung, pipi, dan dagu. Di samping untuk menyegarkan juga untuk menutup pori secara sementara. Ya. Setelah itu dilakukan pelembab, ya didiagnos dulu, meneliti, diobservasi kira-kira warna kulitnya apa, kemudian jenis kulitnya apa, diraba. Setelah tahu baru diberikan pelembab. Ya. Di sini kita bersama lihat peraga akan sedang mengaplikasikan pelembab. Dibuat sedemikian rata ke seluruh wajah. Ya, seluruh wajah yang terlihat. Begitu pula pada bawah mata yang suka kelihatan sedikit gelap, ya. Ya, kemudian selanjutnya kita lihat pemberian pengaplikasian dari alas bedak. Karena rias wajah dari tata rias pengantin sasak ini mengharuskan hasil dari yang kekuning-kuningan. Jadi di sini diaplikasikan warna natural dahulu, kemudian nanti dilapis dengan warna yang kekuning-kuningan. Sebagaimana diketahui kalau langsung terlalu kuning hasilnya tidak akan jadi baik. Tetapi apabila kita mencampur dengan warna kulit satu ton lebih tua, dia akan menghasilkan warna yang natural. Nanti akan diberikan lapisan warna yang dikehendaki oleh tata rias pengantin sasak, yaitu warna kekuning-kuningan. Di sini kita lihat bersama menggunakan spons untuk foundation atau alas bedak ya. Jadi sebaiknya kita tidak menggunakan tangan, tapi menggunakan spons khusus untuk alas bedak. Juga harus diperhatikan tebal tipisnya alas bedak yang diberikan ya. Karena ingin menghasilkan rias wajah yang natural, dengan sendirinya diberikan alas bedak tidak boleh terlalu tebal. Karena kalau terlalu tebal dia akan tidak natural tapi seperti topeng, dan akan hasil daripada rias wajah akan pecah setelah beberapa jam diberikan bedak. Ya, di sini kita lihat masih menggunakan spons untuk mengaplikasikan alas bedak. Ya, selalu diingat leher itu tidak boleh dilupakan karena apabila difoto dia tidak akan berbeda antara wajah dengan leher. Lekuk-lekuk dari wajah juga harus diperhatikan sehingga rata pemberian alas bedak tersebut. Tahap selanjutnya pemirsa, mari bersama kita saksikan peraga akan mengaplikasikan foundation cair atau liquid foundation yang sudah berwarna kuning pada wajah model. Juga menggunakan spons khusus untuk foundation ya, untuk alas bedak. Diaplikasikan step by step dari mulai dahi, kemudian hidung, perlahan-lahan ditepuk-tepuk ya cara pemakaiannya, kemudian di daerah pipi sampai ke pelipis, di bawah mata yang rata sampai ke dagu. Model pada saat ini mempunyai kulit warna kuning langsat dan mempunyai satu kekurangan, yaitu pipi yang bulat.
Ini nanti akan dikamuflase oleh peraga menjadi wajah yang tirus. Ya, itulah kelebihan dari rias wajah seorang perias pengantin. Agar dapat membuat riasan menjadi wajah tersebut lebih cantik dan berseri, juga tampak istimewa. Ya, di sini kita lihat bersama sudah sangat licin dengan diberikan alas bedak. Nanti akan ditutup dengan bedak tabur. Langkah selanjutnya diaplikasikan shading dalam, ya. Mengapa disebut shading dalam? Karena pemberiannya sebelum bedak tabur, ya. Ini dia akan nanti menghasilkan pipi yang tirus, diberikan di atas telinga sampai ke ujung mulut, ya. Ya, di sini dengan warna coklat sehingga dia akan merubah pipi yang bulat menjadi tirus. Apabila bentuk dari shading ini bubuk, bisa diberikan setelah bedak. Di sini kita lihat sebelum bedak tabur, jadi masih shading dalam, bentuknya krem, stick tapi dalam bentuk krem. Ya. Warnanya harus selalu coklat sehingga dia membuat bayangan seperti apa yang kita kehendaki. Begitu pula pada bagian hidung, mengaplikasikan pada tulang hidung langsung disapu ke samping sehingga tidak membuat suatu garis. Ya, shading hidung gunanya untuk memberi mancung, memberi lebih tirus pada bagian hidung. Ya, dengan warna coklat tua, nanti bisa langsung dilihat hasilnya akan berbeda. Ya, juga dalam bentuk krem sehingga diberikan sebelum memakaikan bedak tabur. Ya, pemberiannya pun dengan alat kuas tertentu. Selanjutnya kita lihat bersama, ya, meratakan dahulu sebentar, sedikit, ya, diratakan sehingga kelihatan samar. Selanjutnya diberikan bedak tabur. Nah, di sini bedak tabur akan menyerap minyak atau lemak yang keluar dari alas bedak dan pori-pori dari seorang model atau pengantin. Ya. Di sini pengaplikasiannya memakai kuas, ya, bisa memakai spons atau kuas besar, ya. Diratakan, kita lihat bersama ciri khas dari rias wajah pengantin Sasak juga bedak tabur yang berwarna kekuning-kuningan, ya. Di sini kita bersama saksikan warna dari bedak tabur adalah kekuning-kuningan. Diberikan sedikit demi sedikit, tapi boleh bolak-balik ditambah, tapi dia tidak akan berlebihan, ya. Ya, di sini kita bisa lihat bersama dari tadi hasil yang sangat berminyak menjadikan pekat, ya. Jadi tidak berminyak tetapi dia menghasilkan warna yang doff, ya. Dengan warna kekuning-kuningan, keinginan dari tata rias wajah pengantin Sasak dari Nusa Tenggara Barat. Jangan lupa bagian leher juga diaplikasikan bedak sehingga menghasilkan warna yang tidak berbeda antara rias wajah dengan rias bedak untuk wajah dan bedak untuk leher. Ya, hasil dari rias wajah kita bisa lihat sudah menghasilkan warna yang kekuning-kuningan. Demikianlah pemirsa, kita bisa saksikan bersama hasil rias wajah pengantin Sasak yang mempunyai warna kekuning-kuningan. Sekarang pemirsa sudah tahu ya, arti warna keemasan adalah lambang kemegahan. Masih ada informasi yang lainnya? Jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus.
Pemirsa, Anda masih di Info Kursus, masih bersama saya Anggrek dan narasumber kita Ibu Iren Ibrahim. Setelah ini kita akan membahas tentang aplikasi Pronamata. Mari kita simak berikut ini. Pemirsa, langkah selanjutnya adalah mari kita bersama menyaksikan Praga akan mengaplikasikan Pronamata yang dikehendaki oleh rias wajah pengantin sasak, yaitu warna kuning keemasan pada kelopak mata yang bergerak, kuning keemasan pada kelopak mata yang bergerak, kemudian di atasnya nanti diberi warna coklat dan highlight berwarna kuning agak muda. Di sini masih kita lihat pada kelopak mata yang bergerak, Praga mengaplikasikan warna kuning emas yang melambangkan adalah suatu kebesaran atau kemegahan. Langkah selanjutnya adalah memberikan warna coklat di atas kuning emas tadi. Ya, di sini sambil kita juga membentuk kelopak matanya. Karena model saat ini mempunyai kelopak mata yang bagus, sehingga di sini kita akan memberi aksen pada kelopak mata tersebut. Langkah selanjutnya kita bersama melihat adalah pemberian eyeliner pensil pada bagian tumbuhnya bulu mata. Gunanya adalah untuk menutup kekurangan apabila bulu mata tersebut ditempel ada jarak antara bulu mata asli dengan bulu mata palsu. Jadi diharapkan memang harus lebih sering praktek dengan mengikuti kursus rias wajah. Semua tidak ada yang sulit. Semua dengan latihan-latihan akan menghasilkan hasil yang luar biasa sempurna. Ya, di sini kita lihat Praga mengaplikasikan warna kuning pada highlight di bawah alis, sehingga warna coklat dengan kuning yang ada nanti akan berbaur menjadi satu. Ya, warna coklat dibaur ke atas semakin muda. Ini yang disebut highlight. Jadi warna tadi adalah kuning keemasan, coklat, dan warna kuning muda. Ini terus-menerus dibaurkan dengan kuas khusus sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak membuat satu garis, ya. Terutama pada warna coklat harus menghasilkan pembauran yang baik. Ditekan, dikuatkan lagi sudutnya. Kemudian ya, kita lihat bersama pada bagian sudut ditekankan kembali sehingga menghasilkan satu warna yang lebih tua. Ya, sisa daripada eyeshadow tadi dibuang dengan kuas khusus sehingga kulit wajah menjadi bersih. Langkah selanjutnya adalah pemberian eyeshadow warna coklat pada pangkal alis. Kenapa diberikan warna coklat dahulu pada pangkal alis? Akan menghasilkan alis yang natural, yang sangat halus, ya. Jadi tidak membuat satu bentuk alis yang kasar, ya. Jadi tidak langsung membentuk dengan pensil alis, tapi dibuat dahulu dengan eyeshadow dan kuas khusus. Kuas untuk ini agak sedikit keras, beda dengan kuas untuk eyeshadow. Ya. Setelah pangkalnya dibuat, baru memakai pensil alis. Jadi hasilnya dia akan natural. Ya, tadi sudah diobservasi, dilihat bentuk wajah seperti apa. Di sini akan membuat bentuk alis dengan warna coklat. Nanti akan dicampur dengan warna hitam, akan menghasilkan coklat kehitaman. Bentuknya adalah melengkung indah. Pemakaian alis pun harus patah, sedikit demi sedikit. Jadi tidak bisa digoreskan sekaligus, ya.
Juga pensilnya harus runcing, jadi tidak boleh pensil yang tumpul. Ya, kita bersama melihat Praga sedang mengaplikasikan pensil alis. Akan membuat alis yang meruncing indah. Berarti dari pangkalnya tadi diberikan eyeshadow, baru kemudian ditutup dengan pensil alis sehingga menghasilkan hasil yang sangat natural. Jadi tidak terlalu tebal, ya, juga tidak terlalu tipis, sehingga hasilnya akan bagus sekali. Pemirsa, untuk pembuatan perona mata ini bisa dimulai dengan membuat alis dahulu, kemudian perona mata, eyeliner dan lain-lain, atau bisa juga dimulai dengan eyeshadow, membuat alis, eyeliner dan lain-lain. Boleh, itu adalah sebagai satu teknik. Ya. Kemudian disempurnakan kembali highlightnya tadi dengan memberikan warna yang muda, ya. Dibaur kembali. Selanjutnya kita bersama melihat Praga sedang menggunakan wimper stang pada bulu mata model yang berguna untuk melentikan bulu mata. Diberikan juga maskara sehingga nanti bulu mata aslinya akan menyatu dengan bulu mata palsu. Sebagaimana diketahui, pada saat-saat ini bulu mata dapat dipasang 2, 3, kadang-kadang pun 4, ya. Tapi itu adalah suatu tren yang kita tidak boleh terima begitu saja, tapi juga harus dilihat kebutuhannya. Apakah model atau pengantin kita membutuhkan 1, 2, 3 lapis atau cukup 1 dengan bulu mata yang cukup tebal. Jadi janganlah menjadi korban mode sehingga hasilnya tidak sempurna. Karena hasil riasan wajah seorang pengantin gunanya untuk menutup kekurangan, menonjolkan kelebihan dan menjadikan lebih cantik, lebih berseri, lebih alami dan istimewa. Ya, di sini kita lihat bersama mau memberikan bulu mata palsu. Harus ukur dulu apakah lebarnya cukup. Apabila matanya memang masih bagus, tidak perlu scotch tape, tidak perlu terlalu agak panjang bulu mata, cukup dengan pemasangan pas pada mata yang terlihat naik ke atas. Tapi kalau mata yang sudah turun perlu untuk scotch tape dan bulu mata yang agak panjang sedikit. Di sini kita lihat Praga mengaplikasikan lem bulu mata pada tempatnya tumbuh bulu-bulu mata asli. Diaplikasikan dengan hati-hati sehingga menghasilkan mata yang lebih bagus daripada sebelum diberikan bulu mata. Bulu mata pun tidak boleh yang untuk fantasi, ya. Jadi ada bagian dalam pendek, bagian luarnya panjang atau berwarna-warni, itu hanya untuk make up fantasi. Di sini bulu mata yang pantas digunakan oleh pengantin tersebut. Dilihat besar kecilnya pengantin itu sehingga seimbang, serasi pemasangan bulu mata tersebut. Ya, pada bulu mata yang satu diberikan pula lem bulu mata, kemudian dipasangkan bulu mata yang palsu. Sekarang lebih kelihatan bahwa kuning emas tadi yang begitu banyak warnanya hanya menjadi cukup, ya, tidak berlebihan, tapi tetap menonjolkan warna kuning keemasan, warna ciri khas dari rias wajah pengantin Sasak dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Setelah pemberian liner basah atau liquid eyeliner, ditambahkan
shading bagian pipi. Ya, di sini kita lihat bersama pipi yang bulat bisa menjadi tirus karena sudah ada tadi petunjuknya untuk pipi ini menjadi tirus dari shading dalam sebelum pemakaian bedak. Ya, dia meluncur dari ujung telinga ke ujung mulut ya. Jadi hasil dari pemakaian blush on menjadikan pipi yang tirus. Sehingga wajah model menjadi oval. Ya, di sini terlihat peraga masih mengaplikasikan blush on atau perona pipi dengan warna merah cerah. Di sini kita bersama melihat pemakaian lipstick atau pemerah bibir dengan warna merah cerah juga disesuaikan dengan warna blush on. Kita dapat melihat bersama bahwa rias wajah tradisional tidak juga kalah dengan rias wajah yang sangat modern ya. Walaupun kekuning-kuningan, apabila kita dapat mengaplikasikannya dengan sempurna, akan menjadikan wajah lebih cantik, lebih berseri, istimewa pada hari istimewanya. Ya, di sini kita lihat peraga mulai mengaplikasikan pemerah bibir atau lipstick yang berwarna merah cerah, alis yang melengkung indah, mata yang bulat dengan perona kuning keemasan, coklat dan kuning muda, juga dilengkapi dengan shading hidung, shading pipi dan kamuflase dari bibir menjadi satu kesatuan rias wajah yang amat sempurna, menjadikan wajah lebih berseri, lebih istimewa untuk di hari istimewanya. Ya, setelah ini kita akan bersama menyaksikan pemberian bedak tue cake yang biasa disebut, yaitu finishing untuk memberikan kesan bright ya atau bersinar ya. Ya. Terakhir adalah finishing. Peraga akan memberikan bedak yang mempunyai kesan lighting yaitu sinar sehingga bright. Tidak perlu terlalu banyak ya, sehingga kesannya akan kelihatan lebih baik lagi. Demikianlah pemirsa, selesai sudah rias wajah pengantin Sasak dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kita saksikan bersama tadi wajah yang belum dirias dengan sekarang sudah dirias, begitu sangat perbedaannya. Sekarang menjadi cantik istimewa. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini dalam episode merias wajah pengantin Sasak asal Nusa Tenggara Barat. Akhir kata, saya Anggrek beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Namun jangan khawatir jika Anda masih berminat dan tertarik untuk mempelajari lebih lanjut dan ingin mengikuti kursus pelatihan ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat, dan Anda bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Anggrek beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, salam Infokursus.